Alhamdulillah baik. Hari ini siap mengajar, Bu? Insya Allah siap. Jadi sebelum saya melakukan observasi di kelas, terlebih dahulu saya melakukan praobservasi. Yang pertama saya ingin gali informasi ke Ibu adalah tentang tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajarannya hari ini, Bu? Baik, terima kasih. Tujuan pembelajaran saya hari ini adalah pertama agar siswa dapat menerapkan prinsip penggunaan peralatan laboratorium pengolahan hasil perikanan. Yang kedua, dapat mengidentifikasi peralatan penanganan bahan hasil perikanan. Kemudian area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran ini apa yang dilakukan? Klasifikasikan gaya belajar siswa yang kinestetik misalnya, kemudian visual dengan media video yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah mindfulness teknik stop. Kemudian yang ketiga adalah ice breaking. Yang keempat adalah assessment. Kemudian mungkin ada strategi-strategi yang Ibu siapkan untuk pembelajaran ini? Strateginya yang pertama yaitu rencananya saya ingin membagi kelompok berdasarkan gaya belajar siswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu menayangkan video bagi siswa yang gaya belajarnya visual. Kemudian yang kinestetik itu yang siswa yang agak senang dengan melihat gambar. Saya akan menampilkan PowerPoint supaya anak-anak itu bisa membaca dan di situ mereka bisa langsung tahu peralatan itu apa namanya dan fungsinya. Ada LKPD yang siapkan, Bu, ya? Ada. LKPD. Kemudian mungkin ada metode ceramah, diskusi? Ada. Di strategi? Ada. Baik, saya kira sudah untuk observasi. Hanya itu yang saya mau konfirmasi, Bu, tentang tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai, kemudian strategi yang disiapkan. Saya kira sudah lengkap. Ya, selesai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa langsung masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kalau satu orang yang siapkan dulu, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Quran. Silakan Erwin, bisa memimpin? Ya, bisa, Bu. Ya. Kalian siap. Kalian siap. Itu siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Duduk istirahat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini semuanya sehat. Ada yang tidak hadir? Hadir lengkap, Bu. Hadir lengkap. Alhamdulillah ya. Jadi kalau begitu di absen dulu ya. Anak-anakku sekalian, apakah ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Identifikasi penyelenggaraan peralatan laboratorium. Ya, oke. Identifikasi peralatan laboratorium. Yaitu ada yang peralatan non gelas dan ada peralatan yang gelas. Siapa yang tahu contoh dari peralatan non gelas?
gelas. timbangan, Ya, baik. Timbangan, autoklaf, autoklaf, inkubator, inkubator, penjepit, oven. Baik, terima kasih. Untuk peralatan gelas, siapa yang tahu? Rianti. gelas ukur, Gelas ukur. Erlenmeyer, Erlenmeyer. reaksi, Apa? tablet, Tabung reaksi. Apa lagi? Desikator. labu alas bulan, Labu alas bulan. Nah, itu salah satu ya. Salah satu di antaranya. Ya, kemudian saya mau tanya, kalau di rumah kalian peralatan memasak itu yang non gelas, contohnya wajan, panci, baskom, ya itu kan banyak juga di rumah. Kemudian peralatan gelas, gelas fungsinya untuk minum. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini kalian semua mengingat pelajaran ini adalah mengidentifikasi peralatan laboratorium yang ada di laboratorium pengujian bahan hasil perikanan. Tuh, ya. Pengujian bahan hasil perikanan. Dan apakah sudah ada yang tahu salah satu jenis peralatan pengujian hasil perikanan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Baik, terima kasih Rizka. Apa? Tabung reaksi. Contohnya yang mana? Bisa diambil. Tabung reaksi. Ya, tabung reaksi. Oke, silakan. Yang lainnya, ini apa namanya? Gelas ukur. Ya. Saya tanya dulu, Rianti. Gelas kimia yang mana? Coba diambil. Gelas kimia. Yang mana gelas kimia? Kayak gelas-gelas. Ya, oke. Itu ya. Kemudian selanjutnya, yang tahu siapa yang Erlenmeyer? Oke, Nadia. Ya, baik. Itu adalah Erlenmeyer. Ya. Nah, kayaknya ini tangannya dilemaskan semua, ya, lemaskan semua. Kemudian perasaannya jangan terlalu terpaku ke pelajaran, dan ibu putarkan musik, kemudian kalian bisa pejamkan mata sambil mendengar apa yang kalian dengar sekarang, ya. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk. Napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda.
Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Oke, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita hari ini. Sudah rileks semua? Sudah. Oke, baik. Untuk kali ini saya akan membagi 3 kelompok. Yang satu di sini ya. Cara dibagikan LKPD kemudian dijawab ya, dijawab dengan melihat nanti apa yang ditampilkan di atas ya. Ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3. Jadi apa di situ? Pertanyaannya tuliskan nama alat yang ada di gambar ya, yang ada di gambar. Ini kemudian fungsinya, jadi tulis di sini. Ya. Oke. Yang pertama adalah gelas ukur. Ya. Jadi misalnya ini gelas ukur, itu gelas ukur yang jawab kelompoknya Rizka. Ya. Sambil saya perlihatkan di sini bahwa ini adalah gelas ukur. Ya, itu. Oke, siap? Ini gelas ukur atau beker gelas. Nih, beker gelas. Fungsinya adalah untuk mengaduk, mencampurkan, dan memanaskan cairan. Ya. Yang kedua adalah gelas ukur. Nih, gelas ukur. Fungsi gelas ukur adalah untuk menakar cairan secara tepat dan akurat yang biasa digunakan bersamaan dengan pipet. Yang ini adalah pipet. Ya. Kemudian yang ketiga adalah labu
Ellen Meyer. Ini adalah lagu Ellen Meyer untuk menampung larutan yang akan kita gunakan kemudian. Lagu Ellen Meyer. Next. Cawan Petri. Cawan Petri. Ini adalah untuk pengujian mikroba. Masih ingat mikroba itu apa? Masih ingat apa itu mikroba? Mikroba adalah makhluk yang terkecil yang tidak dapat dilihat secara langsung tapi harus menggunakan mikroskop. Bagus. Kemudian selanjutnya adalah desikator. Ini adalah desikator, dipakai untuk menyimpan bahan atau botol untuk pengujian kadar air. Kemudian selanjutnya adalah corong pemisah. Ya, corong pemisahnya nanti kalian dapatkan bisa di laboratorium, ya, laboratorium ujian. Ya. Oke, baik. Dan tadi ada yang ibu kasih lembaran, ya, lembaran itu bisa diisi dengan melihat apa yang kalian lihat tadi di atas, ditampilkan di atas, kemudian ditulis jawabannya, apa nama alatnya dan fungsinya. Silakan dikerja sekarang. Di sini Ibu akan gunakan salah satu contoh pengujian penanganan bahan hasil perikanan, yaitu contohnya pengujian kadar air, ya. Nah, ini adalah desikator. Kemudian itu adalah tangkus. Cara kerja. Nah, ini sampel dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius. Putarkan pada tutup eksikator secara pelan-pelan agar memudahkan saat menggeser tutup. Putarkan pada tutup eksikator hingga rekat agar uap dari sampel bahan tidak keluar.
Lurus X plus dikurangi Z dibagi Y dikali 100%, di mana X adalah berat crucible setelah di oven dalam gram. Y adalah berat sampel sebelum di oven dalam gram. Dan Z adalah berat sampel ditambah crucible setelah di oven dalam gram. Satu video pengujian proksimal. Dan masih ada lagi pengujian proksimal yang lain. Siapa yang tahu pengujian proksimal? Di antaranya adalah satu, pengujian kadar air, kedua, karbohidrat, kemudian ketiga, kadar abu, kemudian kadar lemak, kemudian kadar kadar protein. Jadi ada beberapa pengujian kadar proksimal untuk pengolahan bahan hasil perikanan. Terima kasih, jawaban yang paling bagus. Itu anak-anakku sekalian, ya, karena dari tadi saya lihat ini tegang semua ya. Alangkah semuanya berdiri, bisa di belakang kursi. Masukkan kursinya kemudian mundur, ya mundur. Nah, oke, mundur. Ibu sampaikan bahwa apa yang kalian lihat di atas, apa yang dilakukan, silahkan diikuti dengan perasaan yang bahagia, perasaan yang senang, ya ikuti. Oke, kita mulai. Putar-putar. Terus saja, lepas, ya. Tidak akan encok. Putar-putar. Lalu lagi. Ya, oke, baik. Baik, untuk anak-anakku semua, kegiatan kita selanjutnya adalah Ibu kasih tes format
tes formatifnya tadi itu udah ada soal, ya, soal yang sesuai dengan apa yang kalian kerjakan, akan tetapi peralatannya yang berbeda, ya. Tes formatifnya tadi ini kan kelas ukur, ya, kelas kimia. Tes formatifnya ibu inginkan kalian cari lagi peralatan yang lain, peralatan pengujian bahan hasil perikanan yang tidak sama dengan yang kalian kerjakan, ya. Bisa dicari, kemudian tulis nama alat dan fungsinya. Bisa dikumpul pada pertemuan kita minggu depan, insya Allah, ya. Dikumpul dalam kertas selembar, tapi ini tidak berkelompok lagi. Bisa dalam bentuk video, ya. Nanti hasilnya bisa dikumpul dalam bentuk video, bisa dalam bentuk presentasi, ya. Kemudian bisa dalam bentuk gambar. Ya, jadi kita kumpul minggu depan, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Saya ingin bertanya, setelah mempelajari tentang identifikasi peralatan penanganan bahan hasil perikanan, apa yang kalian rasakan sekarang? Siapa yang bisa? Oke, Erwin, silakan Erwin. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti pelajaran ini? Baik, perasaan saya itu alhamdulillah senang dan gembira di saat mengikuti pembelajaran identifikasi peralatan laboratorium, karena kami dapat mengenal lebih banyak peralatan-peralatan yang ada di dalam laboratorium. Oke, baik, terima kasih. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Kemudian yang kedua, bisa Rizka? Bisa? Ya, oke. Saya merasa senang karena saya bisa Oke. Peralatan laboratorium. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk saya mau ibu mau tanya. Menurut kalian, apakah pelajaran ini penting? Sangat penting. Kenapa? Karena dengan melakukan penelitian bahan hasil perikanan, kita dapat mengetahui kadar proksimat pada bahan hasil perikanan, antara lain kadar air, kadar abu, kadar lemak, karbohidrat, dan protein. mantap sekali jawabannya. Kita jadi kesimpulannya adalah kita mempelajari mengidentifikasi peralatan penanganan bahan hasil perikanan supaya kita bisa lebih tahu bagaimana caranya melakukan pengujian proksimat. Pengujian proksimat itu antara lain adalah pengujian kadar abu, pengujian kadar air, pengujian karbohidrat, pengujian kadar lemak, gitu ya. Jadi saya pikir semuanya sudah mengetahui apa yang kita pelajari hari ini. Dan insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang pengujian proksimat yang lainnya selain yang ditampilkan tadi, pengujian kadar air. Kalau perlu kita akan langsung praktik tentang pengujian kadar air, pengujian kadar lemak, dan pengujian protein. Mudah-mudahan kalian semua sehat dan bisa kembali bersama-sama lagi. Amin, ya. Alhamdulillah.
pembelajaran kita pada hari ini selesai. Mudah-mudahan minggu depan kalian bisa kembali seperti ini, lengkap, hadir dan belajar materi selanjutnya. Ya. Silakan istirahat, ya, silakan istirahat dan bisa kembali ke rumah dengan catatan bahwa harus mematuhi aturan lalu lintas. Oke, terima kasih untuk anak-anakku untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang kemudian kita bisa berdoa sebelum. Kemudian siap, kemudian siap, dulu siap, gerak. Sebelum kita lanjut pelajaran, pada kita berdoa, kita dipercaya dengan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Dulu istirahat, gerak. Assalamualaikum